Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ketemu kembali dengan Kilameng Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang asal-usul keris Setan Kober dan sejarah perjalanannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode yang lalu, Nyai Ageng Wonoboyo dan putranya, yaitu Sidowini, telah mengacak-acak markas besar dari gerombolan Singoranu yang ada di sebelah barat lereng Gunung Sumbing, yang ada di tengah hutan yang lebat. 50 pondok-pondok di sana. Tetapi saat itu mujur bagi Nyai Ageng Wonoboyo dan Sidowini, karena Singoranu dan anak buahnya tidak ada di tempat, sehingga dengan leluasa Nyai Ageng Wonoboyo dan Sidowini berhasil mengetahui seluruh markas Singoranu, yang mana menunjukkan sebuah kengerian yang luar biasa, karena banyak mayat yang ada di sana dan juga banyak wanita-wanita yang disandra di tempat itu. Kemudian setelah diketahui kamar pribadinya Singoranu yang menyimpan banyak emas dan banyak uang kepengan, akhirnya diambillah satu karung emas oleh Sidowini dan kemudian dibawa kabur lari ke lereng Gunung Sumbing di bagian selatan. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, setelah menginap di Purbalini, yaitu dataran rendah yang ada di sebelah selatan dari Gunung Sumbing itu, ternyata pagi-pagi benar banyak obor yang dilihat dari jauh oleh Nyai Ageng Wonoboyo. Ternyata mereka semuanya adalah anak buah dari Singoranu, yang mungkin saja jejak dari Nyai Ageng Wonoboyo dan Sidowini diketahui. Akhirnya dikepunglah daerah itu, dan akhirnya mereka tidak bisa lari. Terpaksa terjadilah sebuah pertempuran yang hebat di pagi-pagi buta antara Singoranu dengan Nyai Ageng Wonoboyo dan Sidowini. Pertarungan antara satu melawan dua orang ini sungguh luar biasa. Mereka mengeluarkan ajian-ajian yang sangat langka dimiliki oleh pendekar. Akhirnya dengan ilmunya Singoranu melakukan sebuah pukulan dahsyat yang akhirnya dilayani juga oleh Nyai Ageng Wonoboyo, sehingga terjadilah ledakan yang luar biasa akibat benturan dari dua ilmu sakti antara Nyai Ageng Wonoboyo dengan Singoranu. Setelah terjadi ledakan yang luar biasa, kedua-duanya terpental jauh dan muntah darah. Tapi Singoranu lebih cepat bangkit dan berdiri, kemudian langsung berkuda-kuda untuk siap-siap melakukan serbuan lagi kepada Nyai Ageng Wonoboyo. Sedangkan Nyai Ageng Wonoboyo berdiri masih terhuyung-huyung
Sehingga dengan mudahnya Singoranu melakukan serbuan ke arah tubuh Nyai Ageng Wonoboyo. Tetapi untung, karena ada Sidowini yang begitu cekatan, langsung menangkis serangan-serangan yang dilakukan oleh Singoranu. Tetapi Sidowini belum tandingan Singoranu. Dengan hanya beberapa gerakan, maka Sidowini sudah terhuyung-huyung, dadanya dipegang, kemudian muntah darah. Akhirnya, dua orang yang sudah terluka menghadapi seorang Singoranu yang sakti mandraguna. Tapi dalam keadaan sangat terpaksa, mereka harus menghadapi. Akhirnya yang terjadi adalah pukulan demi pukulan yang diterima oleh keduanya, yaitu Sidowini dan Nyai Ageng Wonoboyo. Dan setelah itu, Nyai Ageng Wonoboyo mengeluarkan sebuah ajian, yaitu ajian upas, sembur upas, yang dilakukan kedua-duanya bersamaan. Tetapi ajian upas kemudian ditandingi dengan ajian, yaitu gelap ngampar yang dimiliki oleh Singoranu, sehingga auman harimau memekakkan telinga dan akhirnya bisa menahan gempuran dari ajian upas sakti yang dimiliki oleh Nyai Ageng Wonoboyo dan Sidowini. Akhirnya yang terjadi adalah pukulan demi pukulan terus dilakukan oleh Singoranu terhadap dua orang lawannya. Akhirnya diputuskan oleh Nyai Ageng, baiklah Sidowini, ayo cepat kamu lakukan mantram Durgo. Akhirnya kedua-duanya melakukan mantram Durgo dan sekejap langsung menghilang dari pandangan Singoranu dan juga pandangan dari anak buah Singoranu yang menyaksikan pertempuran itu. Anak buah Singoranu terheran-heran, dua orang itu menjadi hilang. Tetapi Singoranu bukanlah berandal ecek-ecek, langsung duduk dan langsung bersemedi sebentar, kemudian lenyaplah Singoranu. Akhirnya Singoranu mengejar dua orang lawannya di alam gaib. Tiba-tiba Sidowini berkata kepada simboknya, "Waduh Simbok, ternyata Singoranu ada di belakang kita." Akhirnya dengan amat terpaksa harus dihadapi. Dalam keadaan bagaimanapun dihadapi. Akhirnya terpukullah Sidowini dan terpental jauh, sehingga terjatuhlah Sidowini sampai tergulung-gulung di pinggiran perbukitan dan akhirnya sampai ke dasar bukit. Sedangkan Nyai Ageng Wonoboyo masih melakukan gempuran terhadap Singoranu dan akhirnya Wonoboyo tertangkap tangannya oleh cakar perak yang dimiliki oleh Singoranu. Cakar perak ini menyobek-nyobek tangan dari Nyai Ageng Wonoboyo dan juga menyobek dada dari Nyai Ageng Wonoboyo, sehingga jeritan yang melengking tinggi sampai terdengar oleh Sidowini yang ada di dasar bukit. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi ada jeritan yang sampai terdengar oleh Sidowini, "Wahai anakku Sidowini, larilah kamu." Maka setelah itu sudah tidak terdengar lagi suara Nyai Ageng Wonoboyo. Dan Sidowini sadar bahwa simboknya dalam keadaan berbahaya, tetapi simboknya memerintahkan untuk lari. Akhirnya Sidowini dengan sakit dalam yang luar biasa, akhirnya dia melarikan diri. Kemudian bagaimanakah yang terjadi? Pemirsa dimanapun Anda berada,
Sekarang kita ikuti perjalanan dari seorang pemuda yang bersama-sama dengan Panembahan Wengker, yaitu Panji Sumirang. Setelah Panji Sumirang sudah berdamai dengan Panembahan Wengker, akhirnya ikutlah Panji Sumirang mengikuti jejak langkah dari Panembahan Wengker. Kemudian ternyata Panji Sumirang diajak menuju ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah sebuah telaga yang luas dan airnya sungguh sangat bening. Kemudian terlihat di tepi sebuah danau itu atau telaga itu sudah terjajar-jajar perahu-perahu kecil. Sedangkan di tengah-tengah telaga itu ada perahu besar yang menyerupai rumah. Kemudian Panji Sumirang bersama dengan Panembahan Wengker naik perahu kecil itu yang diantarkan oleh tukang-tukang perahu yang ada di situ. Tidak lain adalah prajurit-prajurit Ponorogo. Akhirnya sampailah Panji Sumirang dan Panembahan Wengker ke tempat yang dituju, yaitu perahu besar yang ada di tengah-tengah telaga. Kemudian Panembahan Wengker mempersilahkan, naiklah nak mas, jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Akhirnya dua orang ini sampailah di geladak perahu besar, dan lagi-lagi Panembahan Wengker mempersilahkan masuk. Masuklah nak mas. Akhirnya kedua orang ini masuk ke dalam perahu besar itu. Kemudian Panembahan Wengker melakukan penghormatan kepada seseorang yang ada di depannya dengan sebuah kalimat yang sungguh sangat menyanjungkan, yaitu, terimalah hormat kami Gusti Adipati Songgo Bumi. Itu adalah yang dibunyikan atau yang disuarakan atau yang diucapkan oleh Panembahan Wengker. Berarti orang yang ada di depan ini adalah seorang adipati. Akhirnya Panji Sumirang juga mengikuti. Terimalah hormat saya adipati. Baiklah, duduklah dengan santai. Aku terima hormatmu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang yang ada di hadapan Panji Sumirang adalah seorang adipati Ponorogo. Kemudian, selamat datang nak mas Panji Sumirang. Jika kamu belum tahu, aku adalah Adipati Ponorogo, Adipati Songgo Bumi. Aku adalah putranya Adipati Ponorogo yang terdahulu, yaitu Adipati Songgobuwono. Sedangkan Adipati Songgobuwono adalah anak dari Adipati yang terdahulu, yaitu Betoro Katok. Jadi aku adalah cucunya Betoro Katok. Dulu namanya adalah Wengker, tetapi sekarang namanya berganti Ponorogo. Tetapi tidak semudah itu. Nama itu kemudian berubah. Tetap saja orang-orang di sini masih menyebut Wengker. Karena dulu ada seorang adipati zaman kerajaan Mojopahit, yaitu Ki Ageng Ketu, yang memerintah di Wengker ini. Kemudian setelah zaman Demak, karena masih belum mau memeluk agama Islam, akhirnya aku diperintahkan, yaitu eyangku diperintahkan, Betoro Katong diperintahkan oleh Sultan Demak, yaitu Raden Patah, untuk mengislamkan Ponorogo. Dan akhirnya Ki Ageng Ketu yang masih beragama Hindu tidak mau. Dan akhirnya terjadilah pertempuran antara Betoro Katong dan
Ki Ageng Kethu, dan akhirnya Ki Ageng Kethu bisa ditundukkan dengan satu syarat, yaitu memisahkan dua pusaka, yaitu pusaka Korowelang kembar yang dimiliki oleh Ki Ageng Kethu harus dipisahkan. Akhirnya Niken Gandini, anak dari Ki Ageng Kethu itu, kemudian berpacaran dengan Bathara Katong, dan akhirnya Niken Gandini diperintahkan oleh Bathara Katong untuk mencuri satu tumbak, yaitu Korowelang milik orang tuanya, untuk diberikan kepada dirinya. Dan akhirnya Ki Ageng Kethu bisa dikalahkan oleh Bathara Katong karena sudah terpisahkan pusakanya Korowelang. Dan akhirnya Niken Gandini menjadi istri dari Bathara Katong. Bagaimanakah kelanjutannya? Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba Panembahan Wengker berkata, "Mohon ampun Gusti Adipati, misi yang pertama sudah berhasil dengan baik." "Benarkah?" kata Adipati. "Alhamdulillah, jika misimu yang pertama sudah berhasil dengan baik. Sekarang, Nak Mas, Panji Sumirang, tunjukkan keris setan kober di hadapanku." Panji Sumirang mengatakan, "Untuk apa, Gusti, aku harus menunjukkan keris pusaka setan kober kepada Anda?" "Benar, karena akulah yang menolong kamu. Apakah kamu lupa? Saat itu, ayah dan ibumu dibantai oleh pengkhianat. Saat Sultan Fatah memerintahkan untuk merebut Madiun, maka orang tuamu tiba-tiba dibopong oleh seseorang. Kemudian ayah dan ibumu dibunuh dengan kejam. Tapi sayang, aku terlambat datang. Dan aku langsung membawa lari kamu dengan naik kuda. Walaupun pengkhianat itu mengejar, tapi alhamdulillah aku dan kamu masih bisa diselamatkan." Itulah yang menjadikan alasan kamu saya perintahkan untuk menunjukkan keris setan kober di hadapan pemirsa dimanapun Anda berada. Begitu Panji Sumirang mendengar orang tuanya dibantai oleh seseorang, maka marahnya tidak bisa terbendung. Akhirnya langsung merapalkan rapalan, dan akhirnya tidak begitu lama keris pusaka Kiai Setan Kober sudah ada di tangannya dan menyala merah. Langsung ditodongkan kepada Adipati. "Wahai Adipati, tunjukkan siapa yang membunuh ayah dan ibuku. Tunjukkan siapa namanya." Kemudian Adipati Wengker yang ada di dekatnya memberikan saran, "Sabar Nak Mas, sabarlah. Jangan kamu membunuh Adipati Songgo Bumi, karena beliaulah satu-satunya orang yang menjadi saksi ayah dan ibumu dibantai. Kalau nanti kamu mau membunuh Adipati, maka hilanglah kesaksian itu. Oleh sebab itu, bersabarlah. Bersabarlah. Pada suatu saat nanti kamu akan tahu siapa orang yang membunuh kedua orang tuamu itu." Akhirnya Panji Sumirang turun emosinya, dan akhirnya disarungkan kembali pusaka keris setan kober. "Baiklah, aku sekarang sudah tahu bahwa misi yang pertama sudah berhasil dengan baik. Walaupun anak emas
begitu marah kepada saya. Tapi aku mengatakan yang sesungguhnya. Dan secara tidak langsung kamu sudah menunjukkan kepada saya, benar-benar kamu sudah menguasai keris pusaka Kiai Setan Kober. Pemirsa dimanapun Anda berada, Adipati Songgobumi kemudian bercerita, "Wahai Ger, Nak Mas, Panji Sumiran, kamu sebenarnya bukan namanya Panji Sumiran. Kamu bukan namanya Panji Sumiran. Itu adalah nama julukan. Saat aku menyelamatkan kamu, kemudian karena kesibukan saya, akhirnya kamu saya titipkan kepada seseorang, yaitu Wong Agung Lawu. Dan akhirnya kamu dibesarkan oleh Wong Agung Lawu." Itu ceritanya. Nak Mas, ketahuilah, dahulu kami berenam berguru di guru yang sama. Yang pertama adalah aku, kemudian Panembahan Mengker, kemudian ayahmu, kemudian berikutnya adalah Adipati Ranuwijaya. Kemudian yang selanjutnya kamu nanti akan tahu sendiri. Kalau Wong Agung Lawu sudah jelas, satu nama inilah nanti kamu akan tahu sendiri. Dan dialah yang membunuh ayahmu dan orang tuamu. Tapi tidak aku sebutkan sekarang, karena kamu belum menyelesaikan misi. Oleh sebab itu, misi yang kedua ini lebih penting untuk mengetahui siapa orang yang saya maksudkan itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga Panji Sumiran lebih penasaran lagi. Oleh sebab itu, wahai Nak Mas Panji Sumiran, kamu harus menggantikan kedudukan orang tuamu, yaitu Tohpati. Nama orang tuamu adalah Tohpati. Dan pada suatu saat nanti, kamu adalah orang penting di percaturan politik dan percaturan persilatan, sehingga namamu pasti akan dikenal banyak orang. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Panji Sumiran mengatakan, "Mohon ampun Adipati atas kemarahan saya. Sungguh aku tidak bisa menahan emosi setelah mendengar orang tuaku dibantai. Dan aku juga ingat, lupa ingat saat itu. Memang aku pernah dibawa lari oleh orang yang naik kuda dengan begitu cepat. Benar, itu adalah saya. Saat itu memang kamu masih kecil." Begitulah, pemirsa dimanapun Anda berada, apakah misi yang diemban oleh Panji Sumiran terhadap masalah ini? Tugas apa yang akan diberikan oleh Adipati Ponorogo terhadap diri Panji Sumiran? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita saya. Sampai di sini, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya waris.